Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khutbadikallati lati adrikni ya Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya. Jadi saudara-saudaraku semuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ada dua jalan yang dilalui oleh para syarif. Jalan spiritual untuk kembali kepada kampung yang sebenarnya, kampung rahasia zat yang bernama Allah Subhanahu wa taala. Maka kampung yang sebenarnya itulah yang dicari-cari selama ini. Jadi yang dicari bukan Tuhan, bukan mencari Tuhan. Yang dicari adalah rahasia Tuhan, yaitu zat yang bernama Allah. Maka jalan yang pertama, hadirin, kebanyakan mengambil jalan ini sebagaimana perkataan para wali Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhan. Kalau jalan kedua, jalur-jalur yang lain, man arafa rabbahu faqad arafa nafsahu. Siapa yang kenal Tuhannya maka dia akan mengenal dirinya. Jadi kita lihat antara dua jalan ini satu persatu. Kita mulai daripada jalur yang pertama. Jadi jalur yang pertama ini biasanya dilakukan oleh para pencari murni. Artinya mereka belum memiliki panduan tentang zat Allah secara jelas gamblang dan belum melihat menyaksikan Allah. Dia hanya berpikir melalui af'al alam semesta. Jadi ketika kita melihat alam semesta itu, maka muncul pemikiran, oh pasti ada yang membuat alam semesta ini. Oh ada yang berkuasa di balik alam semesta ini. Mustahil alam ini ada begitu saja, dan alam ini merupakan pasti daripada bayangan daripada pencipta. Maka dengan perenungan pemikiran seperti itulah menemukan kesimpulan bahwa Tuhan itu pasti ada. Sebagian ahli sufi mengalami jalan ini, makanya dinamakan filsafat tasawuf, seperti Syekh Ibnu Arabi, Syekh Mansur Al-Hallaj, seperti ini. Yaitu inilah tahap mengenal diri daripada mulanya daripada afal atau alam semesta. Kalau kita ke diri kepada tubuh afal, apa yang gerakkan tubuh ini? Oh, yang gerakkan tubuh ini adalah kehendak hati. Kemudian kehendak hati ini tidak akan bisa berkehendak kalau tidak ada nyawa. Oh, nyawa ini yang gerakkan daripada rahasia yang bernama Allah Ta'ala. Jadi kalau dikiaskan, oh perbuatan jasad ini melalui hati ini daripada nyawa ini daripada rahasia itu daripada Rabbul Izzati dan lain sebagainya. Kemudian dari mana muncul suara ini? Oh, ilham ini muncul dari mana? Suara-suara ini muncul dari mana? Dari pikirankah? Dari perasaankah? Dari rasakah? Dari luar diri kah, atau dari mana? Namun akan tetapi seperti ini, jalur ini mudah tersesat. Karena kenapa? Karena pada tahap wilayah ini kita itu sering terjebak kepada keghaiban, kasyaf, yang kita diperlihatkan dalam perjalanan-perjalanan. Ada juga yang tidak diperlihatkan, ada juga yang diperlihatkan. Yang kadang-kadang membuat hati kita itu tertarik dan berhenti sampai di sini. Karena kalau tidak mempunyai tujuan yang sangat kuat kepada zat Allah, pasti dia akan menghentikan perjalanan. Karena apa? Di sana dia kadang-kadang diperlihatkan fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian alam semesta, atau baik pada diri, alam-alam malki, alam jabarut, alam dan sebagainya lah. Dia mampu mengetahui itu, diperlihatkan. Akhirnya mudah muncul keakuan dirinya. Bahwa apa? Dirinya yang paling hebat, dirinya yang paling sakti. Wow. Akan tetapi ketika dia kuat ilahi anta maksudinya kepada zat yang dimaksud, kesadarannya yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tergelincir. Maka hadirin semuliakan, dalam pencarian itulah ditelusuri jejak. Ini jalur pertama, dia telusuri jejak alam semesta. Jadi kalau orang seperti ini, kalau diibaratkan orang seperti ini, dia mencari kuda yang hilang. Pertama dia telusuri adalah jejak kaki kuda dulu. Kemudian setelah jejak kaki kuda, dia memperhatikan suara kuda.
Kemudian ditemukan kandang kuda, baru yang terakhir dia menemukan wujud kuda yang sebenarnya. Hadis ini tidak salah, dan ini tidak keliru dan tidak sesat. Namun rawan kecelakaan, tikungan tajam, tikungannya begini berkelok-kelok dan curam, yang menyebabkan pencari rahasia Tuhan ini lama karena dia terlalu lama dalam alam kasab-kasab itu, kegoiban itu. Kemudian jalur yang kedua, kaidah ini, dia melangkah yang paling dekat daripada dirinya, itu Allah Maha Dekat. Siapa yang Maha Dekat? Itulah rahasia Tuhan yang bernama Allah. Maka jalan inilah yang berpadukan, berasaskan dalil Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menunjukkan dengan jalannya dengan sangat sederhana dan mudah. Coba perhatikan cara Allah Ta'ala menunjukkan bagi para salik, seorang pencari pejalan spiritual. Surah Al-Baqarah ayat 186. Itu artinya dikatakan di situ, dan apabila hamba-hambaku berkata kepadamu wahai Muhammad, bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, aku di mana? Katakan bahwa aku sangat dekat. Fa inni qarib, aku sangat dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah, dan hendaklah mereka itu beriman kepada aku agar selalu berada dalam kebenaran. Kemudian nyambung lagi di dalam surah Al-Qaf ayat 16. Di situ dijelaskan, sungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat daripada urat lehernya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ayat-ayat di atas mengungkapkan keadaan Allah sebagai wujud yang sangat-sangat nampak nyata dan sangat dekat. Kemudian kita disuruh untuk memahami ayat itu secara sempurna, kemudian dilihat dari sisi-sisinya secara sempurna. Ketika pertanyaan terlontar, di mana Allah? Di mana Allah? Maka Allah menjawab, aku ini loh sangat dekat. Kemudian meningkat lagi jawabannya, dekatnya di mana? Sampai kepada aku itu lebih dekat daripada urat nadi leher kalian. Naik lagi, di mana saja kalian hadapkan wajahmu, maka di situ ada wajah. Naik lagi, aku ini muhit, al-muhit, maha meliputi segala sesuatu. Maka di dalam Islam memulaikan perjalanan itu dengan awalu di ma'rifatullah. Artinya ma'rifat dulu, ma'rifatuz zat. Jadi sebelum beragama, bersyahadat, kenal dulu zat yang bernama Allah, baru bersyahadat, baru berzikir, memuji dan sebagainya. Baru diperintahkan untuk taqarrub ilallah. Maksudnya taqarrub ilallah, mendekatinya dengan Rasulullah. Baru Rasulullah lebuh, hancur, fana, yang ada hanya Allah Ta'ala. Tidak perlu mencari jauh-jauh di luar dari kita, melalui alam-alam yang amat luas dan membingungkan ini. Sementara alam-alam itu tingkat-tingkatnya banyak dan curang. Tidak perlu kita memikirkannya dengan rasa, kemudian sampai timbul kesadaran. Karena orang yang telah berjumpa dengan alam-alam seperti itu, khayal dan sebagainya, belum tentu langsung tunduk kepada Allah. Jadi alam di sana tidak beda dengan alam dunia ini karena semua ada ciptaan. Akan tetapi jika kita memulainya, mengawali dengan cara taqarrub illallah, maka secara otomatis kita itu akan diperlihatkan, dipersaksikan kepada Allah Ta'ala. Kemudian kerajaan yang sangat luasnya. Maka barang siapa kenal Tuhannya, dia kenal dirinya. Maka itu sebenarnya perjalanan yang paling selamat. Sebab kalau kita kenal dengan pencipta, ini bahasa syariatnya kita, maka kita akan kenal dengan diri kita dan alam-alam di bawah. Karena semua dalam hadrah ilahiyah, dalam genggaman, dalam kekuasaannya. Dia meliputi segala sesuatu. Dia di mana saja dan di mana saja dia berada, di situ kita ada, Allah ada. Maksudnya ini syariat, di mana saja kita pergi, di situ ada Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala yang ada, kita tidak ada makhluk. Maka barang siapa kenal Tuhannya, dia kenal dirinya. Itu perkataan ulama Awsatul Anbiya.
Maka hal ini ditunjukkan oleh Allah bahwa Allah sangat dekat. Maka dengan cara wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, siapa bersungguh-sungguh di jalanku, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami. Dalam surah Al-Anfal juga dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya akan dijadikan kepadamu itu furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Maka ayat di atas membuktikan di dalam mendekatkan diri kepada Allah tidak perlu melalui proses pencarian kepada Tuhan atau menelusuri jalan-jalan yang ditemukan oleh ahli-ahli spiritual di luar daripada pengikut Rasulullah. Karena di dalam perjalanannya kebanyakan melalui tahap alam-alam. Maka pengikut umat Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW, dalam menemui Allah harus mampu memfanakan terlebih dahulu alam-alam semesta itu selain daripada Allah. Fanakan semua makhluk-makhluk itu selain daripada Allah Ta'ala. Kita diajarkan la ilaha illallah. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang nyata. Illallah, hanya Allah. Nafikan semua yang nyata, adakan Allah. Tiadakan semua, nafikan semua, lalu isbatkan kepada Allah. La ilaha illallah. Mana wujudnya Muhammadur Rasulullah. Kemudian diajarkan la syai'un illallah, tidak ada sesuatu. Tidak ada sesuatu. Lihat, tidak ada sesuatu. Sesuatu itu alam semesta, surga, neraka dan sebagainya. Yang nampak ini, tidak ada sesuatu kecuali Allah. La syai'un illallah. Diajarkan juga kita la haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya kecuali kekuatan Allah semata. Itu pengikut Rasulullah. Maka dimulai perjalanan dengan melangkah kepada yang paling dekat daripada kita terlebih dahulu, yaitu zat yang bernama Allah. Bukan melangkah daripada yang paling jauh, bukan daripada yang jauh, apalagi yang di luar daripada diri. Itu jalur, ini jalur yang kedua. Kemudian satu lagi yang perlu diingat, dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala, jangan pernah mengharapkan sembarangan karomah dan kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Contoh, seperti pergi ke Mekah sekejap mata, bisa berjalan di atas air, terbang, dan sebagainya menghilang. Ini semua adalah hijab yang akan menyekat kita dan menyesatkan seorang salik sampai kepada Allah. Kepahamannya saja yang bertemu Allah. Maka keramat yang paling bernilai adalah istiqomah. Kemesraannya konsisten, mesra terus, mesra terus. Kesadarannya itu mesra. Konsisten itu, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Jadi karomah yang dikatakan tadi itu bagi para wali serendah-rendah tempat atau sehina-hina daripada makom. Makomnya para wali, makom karomah, kesaktian dan sebagainya. Maka tempat yang paling tinggi adalah bako billah, bako billah, bako billah, sampai kepada kesadaran yang tidak pernah putus-putus. Lebur, fana, hancur daripada hadrah ilahiyah 24 jam tidak putus-putus. Itu yang sangat paling insan kamil. Contoh sudah ada Nabi Agung kita, Nabi besar Muhammad SAW, uswatun hasanah kita. Beliau mazhar Allah Ta'ala yang sempurna, kamil mukamil, insan kamil mukamil. Kamil mukamil wa mukamil mukamil wa mukamil kamil, tidak terbatas. Tuh, jadi jangan seolah-olah kita hebat, kita merasa paling mengenal, merasa paling ini dan itu, tapi tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian para wali kita sul adab. Tidak begitu pelajarannya. Karena mereka juga adalah mazhar Allah Ta'ala. Mereka tidak ada, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mungkin begitu, semoga Allah pahamkan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.